Lebaran 30 hari lagi. Langsung aja kita sambut Bunda Dorce. Akan membawakan lagu untuk Olga. Untuk sahabat kita tercinta, untuk Olga. Sama-sama. Bersama Kakak Vina, silakan Kakak Vina. Dan candamu sejenak tak kulihat lagi, dan ku rasakan lagi kau terbaring lemas di Singapura. Sahabatku Olga Saputra, apa sebenarnya yang kau rasakan Olga, hingga sakitmu datang tiba-tiba, membuat kami penggemarmu sedih tak terkira. Ku yakin kau buat ujian dari Sang Pencipta, karena Tuhan pun berkata, jangan mengaku beriman sebelum diujinya. Kini yakinkan kau akan sembuh semula. Masih banyak orang yang sayang dan mendoakanmu Olga, karena Tuhan punya rencana indah untukmu Olga Saputra. Ku yakin kau kuat terima ujian dari Sang Pencipta, karena Tuhan pun berkata, jangan mengaku beriman sebelum diujinya. Kini yakinkan kau akan sembuh selamanya. Kini yakinkan kau akan sembuh semula. Semoga kita doakan Olga cepat sembuh dan bisa kumpul lagi bersama kita di sini. Pasti Tuhan punya rencana indah. Kita tidak pernah tahu kalau Sang Pencipta memberi atau mengambil, karena memang mutlak Dia yang punya. Penggemar Olga dimanapun berada, kalian gak boleh bersedih, tapi kalian mendoakan apa yang terbaik, itulah yang pantas Olga terima. Terutama kita-kita di sini semua, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, maghfirah dan ampunan ini, tiada lain kata selain mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan dia dari penyakitnya dan bisa kumpul lagi bersama kita, bersama anak-anak yatim, bersama fakir miskin dan semua rakyat Indonesia. Yang berapa bulan terakhir ini kita betul-betul kehilangan figur seorang lucu. Saya kadang-kadang sebel sama dia. Tapi bagaimanapun dia anak saya sayang, saya mendoakan, ya Allah, di bulan suci yang pertama ini, sebelum kita sama-sama berbuka, kita doakan sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doalah kalian kalau kalian betul-betul mencintainya. Berdoa, mulai. Selesai dan lihatlah Olga sedang tersenyum di sana. Kalian gak boleh sedih. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Olga Saputra. Iya, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah sama Luar biasa lagunya diciptain sama Bunda. Waktu itu berapa lama ciptain? Cuman 2 menit setengah. Cuman 2 2 menit menit setengah. setengah. Lagi ngapain? Yang sedihnya di sininya. Bunda lagi Yang ngapain? sedihnya di sini nih. Bagian mana?
Ku yakin kau kuat terima ujian dari Sang Pencipta. Karena Tuhan pun berkata, jangan mengaku beriman sebelum diujinya. Kini yakinkan kau akan sembuh semula. Tuh, Nah, tadi- jadi ada satu pesan dari Bunda buat Olga, buat kita semua. Apalagi kan mumpung bulan Ramadan, jangan pernah kita mengaku beriman. Ya. Kalau Sebelum kita diuji belum ya. bisa melewati ujian yang Ujian-ujian. diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Bapak ini contohnya. Karena Allah sayang sama kita, Iya. makanya Allah uji kita. Betul. Kalau kita bisa melewati itu semua, insya Allah kita menjadi manusia istilahnya naik kelas. Amin. Tapi Cepat tadi sembuh, Olga. juga kita udah lihat. Kita semua kangen sama Olga. Iya, iya. Mudah-mudahan Allah kasih Olga sehat. Amin, ya Allah. Insya Allah Lebaran bisa ketemu lagi, bisa pelukan Amin. sama Olga. Amin. Bisa kita berkumpul lagi ya. Amin. Ya itu Amin. tadi bentuk masing-masing sahabat Olga ya Bunda ya. Bunda bikin lagu, mungkin teman-teman yang lainnya juga. Dan juga di sini sudah ada lukisan tentang Olga. Kalau boleh dijelaskan tentang lukisan pasir ini tentang apa? Ini ceritanya tentang Olga, gimana Olga waktu dari awal kan kelihatan Olga waktu itu dari kesibukannya dia syuting Iya. segala macam di Facebooker ini dan juga di mana-mana. Terus dia akhirnya ke Singapura sakit dan ini adalah ketika melihat Olga di layar TV, mungkin dia melihat di sana lewat internet atau lewat segala macam. Ini Olga banyak yang mendukung dia gitu. Dia berdoa juga supaya dia lekas sembuh, tapi juga saya juga ngelihat nih di sini apa namanya? Sekarang ini nih mungkin ini bukan apa ya, bukan sekedar Olga tuh sakit bukan karena hanya ya itu adalah ketika Olga memang harus istirahat. Saya melihat di sini Olga tuh sepertinya lagi dinaungi oleh pohon yang besar sekali. Olga ini apa ya, istilahnya di Singapura itu lagi sedang beristirahat sejuk-sejuknya. Meskipun dia tahu dia sedang sakit, tapi itu adalah waktu yang tepat untuk beristirahat. Di sini ada oase yang sangat apa ya, istilahnya menyejukkan dia di kala dia memang sedang sakit. Tapi saya yakin ini adalah satu titik di mana Olga akan kembali lagi sehat seperti sedia kala dengan istirahatnya dia di Singapura. Kemudian dia bisa balik lagi ke Indonesia dengan benar-benar jiwa yang sehat. Mungkin bakalan lebih berhasil lagi, tapi dengan kondisi yang sudah fit lagi seperti itu gitu. Dan Olga di sana di bulan Ramadan ini terutama dia pasti juga istilahnya belum bisa puasa tapi Kangen sama kita kita dan juga berdoa gitu di sana gitu. Dan juga Seperti di itu. sini sudah ada sahabat Olga Syaputra yang kita tahu cukup lama. Cika gimana nih? Biasanya kan bulan puasa Olga selalu dengan keramaiannya, menghibur kita semua, ditunggu-tunggu juga. Cika, perasaannya gimana Cika? Ya, sepi lah. Biasanya kita sahur bareng ya. Terus kita buka puasa bareng juga sama anak-anak manajemen yang lain. Tapi untuk tahun ini Olga lagi melawan penyakitnya di sana. Ya paling kita cuma bisa berdoa aja, kita semangatin Olga, kita support Olga aja supaya cepat kembali lagi ke Indonesia. Amin. Aku tambahin dikit boleh nggak? Boleh Bunda. Aku minta sama kalian semua di sini, terutama penonton, gak usahlah kita berspekulasi. Olga sakit ini, sakit itu ya. Apalagi sampai ada berita meninggal ya. Yang pasti semua sudah di cover dengan baik oleh manajernya dan juga oleh keluarganya. Jadi jangan ada lagi yang bilang penyakit ini, penyakit itu. Yang pasti penyakit itu adalah rahmat. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan segala sukacita. Karena Tuhan tidak akan menguji di luar batas kemampuan yang dia miliki. Dan kalian harus yakin apapun yang kalian dapatkan itu adalah ujian. Dan ujian itu bisa dilewati kalau kalian bisa bersyukur. Dan Tuhan juga pernah berfirman, jangan engkau akan kuuji kau lebih dari apa yang kalian rasakan. Artinya gini, kalau engkau mensyukuri nikmatku akan kutambah dengan nikmat yang lain. Tapi kalau engkau mengkufiri nikmatku sesungguhnya azabku lebih pedih. Artinya apa? Kita siap, saya pun sendiri pribadi juga lewat ujian. Kita semua orang hidup ujian kekayaan, ujian kemiskinan, ujian kelaparan dan sebagainya. Yang penting kita syukuri dan pasti di belakang itu semua, di depan itu semua nanti ada nikmatnya yang kita akan dapatkan. Gitu aja ya. Iya, betul sekali. Mas Uya juga merupakan salah satu sahabat ke Olga. Rasanya gimana Mas Uya di bulan Ramadan pertama ini tanpa ke Olga?
Ya, jadi kalau boleh flashback ke belakang itu, saya kenal Olga itu dari tahun 2000, zaman aku jadi bikin acara. Dulu aku bikin acara, aku jadi penulis naskahnya, aku jadi sutradaranya. Dulu sama Cika, sama teman-teman Lenong Bocah yang dulu ya. Olga, dulu ada Ruben, ada Lia ya. Ada Raffi. Jadi pada saat itu Olga masih tinggal di rumah susun di Tebet. Bareng-bareng kayak pepes. Ya, jadi rame-rame. Terus pada saat itu Olga tuh masih dapat peran-perannya juga peran-peran yang kecil. Terus bilang, Kauya panggilnya aku Kauya, gimana sih caranya supaya bisa jadi terkenal banget? Ya nggak apa-apa, yang penting jalanin aja, nggak usah ada target apa-apa. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa Olga jauh lebih hebat, jauh lebih terkenal dibanding saya. Iya. Pada saat itu padahal dia yang dulu ngomong, aku pengen kayak Kauya. Tapi sekarang Olga justru yang ada di atas. Popularitasnya segala macam. Jadi itu karena emang tekad Olga, keseriusan Olga, terus dia juga semangatnya. Jadi saya yakin dengan semangat Olga yang bisa menjadikan dia sampai di titik ini. Kalau semangat itu tetap ada, dia juga harusnya bisa melawan penyakit. Dan kita semua kangen lihat Olga yang biasanya selalu ketawa-ketawa, selalu bercanda apa dari sekarang dia harus di rumah sakit. Itu yang saya Kalau saya tambah sedikit lagi, kayaknya saya agak sedikit terganggu kalau ada acara yang membuat mengenang Olga. Kayaknya nggak perlu mengenang, orang dia masih hidup gitu loh ya. Jadi misalnya bikin aja acara kangen Olga ya. Semangat ya. Jangan mengenang Olga. Kalau mengenang Olga tuh kayaknya dia baru kemarin meninggal gitu. Jadi saya juga kadang-kadang suka sedih juga tuh kalau ada acara lebay begitu. Jadi ya gini, dan juga kita nggak perlu harus menangis sedih, kita doain, kita ceria tetap. Dan dia masih dalam, karena kalau kita down, otomatis dia juga down gitu loh. Dan kita yakin semua kita gembira. Aduh gembira, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dan juga kita punya ada VT dari Olga Syaputra. Ini dia. Bagus banget kondeknya. Bu Opi, ini bukan konde. Apa? Pakai topengnya Pak Opi. Mari kita lihat cuplikannya Olga. Dari panjangkan umurnya dan lain-lain, kita aminin bareng-bareng ya. Amin. Supaya apapun itu Olga adalah, meskipun setiap hari di sini kan kita hubungan kerja, tapi di Facebooker ini kita udah kayak keluarga, udah kayak adik kakak, sama Bunda Derca udah kayak anak sama orang tua, sama semuanya juga sama Facebooker lovers ini udah kayak setiap hari kita ketemu, setiap hari kita bercanda. Aku tuh pagi, sore, malam ketemu terus sama Olga. Aku juga merasa kehilangan banget. Olga nggak ada ataupun Olga lagi sakit tuh, aduh pengen banget Olga cepat-cepat kesini. Kangen kita tuh sama bercandanya Olga. Apalagi sama Sapri ya Pria, Ngopi Kumis. Wah, ini setiap iklan selalu kita bilang aduh kangen sama si Olga ya. Pada Olga pasti heboh banget dah, pasti selalu kayak begitu. Ya sama-sama deh kita berdoa aja. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kecuali berdoa. Iya, betul. Dan yang paling kita kangenin adalah ya tadi Tarya, yang VT terakhir yang di saat ulang tahun Olga ya. Yang terakhir kali ulang tahun di Singapura, kita rayain bareng-bareng di situ. Kita semua senang-senang bareng, satu manajemen. Ya kita doain lah mudah-mudahan insya Allah tahun depan di ulang tahunnya Olga Syaputra di tanggal 8 Februari kita bisa kumpul bareng sama manajemen lagi. Dalam keadaan sehat walafiat dan pokoknya kita doain yang terbaik buat Olga Syaputra biar cepat sembuh. Amin. Amin. Oke, kita semangatin lagi yuk buat Facebooker hari ini. Sambil kita nunggu bentar lagi buka puasa. Ya, Satu jaman lagi lah, 1,5 jaman lagi. Jam lagi. Nah, biar di sini semuanya semangat, kita akan panggil nih teman kita dua nih. Siapa? Farid Reza. Farid Reza. Terima kasih studio. Betul, Luar dan biasa kita yang sekali. betul. Kita hari ini tidak panas-panas. Adem, tapi yang belakang panas. Walaupun ini namanya puasa pertama tapi dikasih namanya keindahan dan juga kenikmatan. Itu kesegaran kita ya. Betul. Dan kita tadi di sini berdoa mudah-mudahan Olga yang sedang sakit segera sembuh, diberikan kesehatan seperti dulu lagi ya. Ya, baiklah kalau gitu sekarang ini kita lagi ada di mana Farid? Asrama Albert Yonsikon 14 SWC RT 003 RW 17 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Capek ya Allah, panjang bener ya Pak Lo Ahmad tinggal ya. kurang kode pos. Oh iya, belum nomor teleponnya. Pak RW-nya siapa Rit? RW-nya Pak Joko Suwito. Salah lo. Siapa? Pak Slamet.
Kosok si Betul Ja. nggak? Sersan. Hah? Siapa Bu? Siapa Bu? Zulkifli. Berarti di bawahnya dia panggilnya Zulkifli. Ini mah bapak ya, bapak. Adik kelasnya dia ya. Ya udah, baiklah. Sekarang seperti biasa juga nih, Facebooker Outdoor bakalan bagi hadiah buat semuanya untuk warga Srengseng. Betul sekali. Dan kita mempunyai acara baru, mempunyai segmen baru. Ya, Apa namanya, Ja? ya lu dong. Karaoke, halang, rintang, atau karaoke kentang. Panjang-panjang loh ya. Tapi sebelum menuju ke kentang, kita ada box kaget. Tapi sebelumnya kita akan pilih dulu 4 calon peserta untuk ikutan. Oke. Dengan baik. cara Dengan cara joget sejoget-jogetnya. joget joget-jogetnya Terus ya. juga joget bagus ya. Ya udah kalau gitu langsung aja musrik. Musik. Iya. DJ Leo hari ini yang pegang. Otoy. Sip. Oto istirahat ya. DJ Leo yang pegang. Baiklah, sudah ada 4 orang ya, ibu-ibu dan juga mbak-mbak di sini. Mari Bu sini ke sini Bu. Nah, Iya. kita sekarang akan ngetes suaranya dulu. Tadi jogetnya udah oke. Betul. Sekarang suaranya, apakah vokalnya oke atau tidak? Oke. Ya. Nama dan langsung bernyanyi. Nama siapa Bu? Nama Ibu Dewi. Langsung nyanyi. Lagunya apa Bu? Oh, diongkosin ya? 100.000. 100.000 dan 100.000 rupiah. Iya, baiklah. Kita langsung masuk ke box kaget. Box kaget. Silakan Mbak Jamu. Wow. Wow. Kita kenalan dulu Kalau boleh? ngelihat batal nggak? Hah? Kalau ngelihat? Enggak, Enggak ya? jangan lama-lama. Ya udah saya lihat aja dah. Nama? Nama aku Jumiati. 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 Kok namanya Jumiati? Artinya apa itu? Kan Jumiati punya arti. Tukang Apa? jamu menarik hati. Iya. Panggilannya? Panggilannya Bella. Ya oke ya. Sekarang Makasih ya Mbak. makasih Jumi Bella di sini ya. Di sini ya. Caranya adalah menebak apa yang di dalam Iya. kotak ini. Ini Anda masuk ke box kaget. Jadi dalam ini ada satu barang yang Anda harus tebak apakah itu tanpa melihat. Oke, siap. Ya, dan sekali lagi barang ini kita terus terang ya nggak bisa dengar suara gua ditutup. Baru saya pengen sugesti. Oh ya. Ya udah nggak apa-apa. Dengar ya Bu ya. Bu dengar Bu ya. Iya, Ibu dengar juga. Jadi hati-hati, dipegangnya juga jangan langsung dipegang karena takutnya ini barangnya mencelot. Mencolok. Melompat. Oh iya, takutnya begitu ya. Jadi pelan-pelan, jangan sampai salah nebaknya juga. Matanya dipakai. Siap ya? Mbak Santi dan Ibu? Ibu Sofia. Oke, baiklah. Yang bisa menebak isi di dalam box kaget ini, dialah yang akan ikut bermain di Kentang, di karaoke Halang Lintang. Silakan Siap? untuk kotak pertama. Itu. Situ dulu. Silakan. Untuk Ibu Sofia, itu udah ada bolongannya, langsung dimasukin, diraba, jangan sampai Masukin. Ini, nah. Apa itu? Apa? ada matanya, ada matanya. Apa sih? Lembek. Timur Surya. Ini apa sih? Lembek. Siapa? Timun Suri. Tunggu. Oke, Mbak Sofia apa? Nanas. Nanas. Dan Timun Suri. Timun Suri, Nanas yang duluan siapa? Yang duluan adalah Mbak ini. Santi. Mbak Santi. Ya, berarti Mbak Santi akan ikut kita di Kentang, di karaoke Halang Halang Rintang. Setelah ini,
tetap di Facebooker. Puasa tidak minum sejak subuh sampai maghrib. Nonton. Lama banget sih ya. Lebaran masih lama. Udah gak sabar, pengen maaf-maafan sama mantan-mantan. Katanya kan kalau lebaran orang kalau minta maaf harus dimaafin, bener gak? Jangan kan lebaran, hari biasa aja. Iya tuh Om Raffi. Hah? Ngapain sih pakai denger-dengerin orang lagi curhat? Om Raffi ngapain di depan rumah kita? Hah? Ini kan rumah kita. Rumah kamu nih? Peminta sumbangan ya? Oh ini rumah kamu? Iya. Lihat, temboknya aja belum jadi. Honor pasti belum turun. Bukan belum jadi. Apa dong? Ya belum selesai aja bangunannya. Deh, gak usah gambarmu deh, kan aku di luar Om rumah. Raffi, aku ada pantun. Lu Sapri ya? Bukan Sapri, Apa dong? tapi anaknya. Hah? Bukannya anaknya Uya? Bukan. Coba pantun mana? Uya tuh kakek Sapri. Hah? Uya kakeknya Sapri. Ini silsilah keluarganya gimana? Kalau Om Raffi tukang kebunnya Om Sapri. Masa ganteng gini jadi tukang kebun sih? Ini aku ada pantun nih bro. Kecil-kecil udah ngerti gue pernah turun bero nih. Gimana coba? Air kopi, air kutang. Ada di rumah Bang Jaja. Om Raffi mukanya ganteng, tapi cuma kalau manyun aja. Bukan manyun. Aku lagi mikir aja ini kapan sih lebaran, lama banget. Masih lama bro. Cepet-cepetin aja deh. Om Raffi, Hah? aku juga punya pantun. Oh iya? Kok tahu? Apa pantunnya? Tante Bella, Tante Velope, Tante Yuni, dan Tante Mia. Itu semua nama tante-tante. Betul! Betul. Betul. 2 juta rupiah. Gokil, 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 gokil. Itu acara bapak kamu kan? Bukan, Supermarket apa? Super deal. Kamu suka nonton Super Deal? Iyalah, acara paling keren. Acaranya emang keren. Hostnya lihat mukanya kayak nggak pernah mandi. Untung putih. Bapak lu ngedrek. Papi Uya pernah sama Om Raffi dipegang. Dipegang ini set hitam debu semua. Wah, arang kali. Hah? Arang. Arang. Itu dia makanya bapak lu mandinya pakai sabun, pakai arang. Ini hibur aku dong, aku lagi bece banget nih. Bece. Oh. Aku lagi galau kan, kamu tahu. Yaudah gini. Kita ngapain ya, Kak? Kita mendingan sulap aja. Ya. Ya emang, Asisten. emang lu cuma bisa sulap, ntar mau ngapain lagi? Tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Wah, rumahnya bagus juga ya. Om Raffi, mau kemana? Mau kemana? Lo kok hilang? Kok hilang? Hilang. Hei! Rumah ini luar biasa loh. Gak ada apa-apanya. Om Raffi. Cinta, si Nino mana? Tahu. Nino! Om
banyak buaya, nak. Nanti kamu dimakan. Jangan pergi, nak. Kamu jangan jadi buaya kayak papa kamu. Apa sih? Om Raffi belum mandi ya? Kok tahu? Bau. Nih kalau gini kalau mau nyulik orang kalau lagi bulan puasa gini. Hei, Pak Belangkon. Dadah, jangan berisik. Ya, Pak. Aduh. Capek, Aku mau sulap aja. Aku mau sulap aja. Nah, gini Om Raffi. Kalau aku lihat, Om Raffi ini kan lagi galau ya. Mau nikah bulan Oktober. Ya kan? Tapi biayanya gede. Sampai utang-utang kanan kiri. Kemarin aja minjem duit honor papaku. Pinjem 400 juta kan? Iya, papaku bilang ke mamaku kayak gitu. Aku nguping. Katanya Raffi perlu biaya nih buat makanan, catering. Katanya mau dibalikin bulan depan. Nah itu dia, bilang papa kamu belum ada lah bulan depan. Belum nanti lebaran. Lebaran kan bagi-bagi THR sama keluarga. Balikin Om. Ya ntar kalau Liburan aku nanti minggu depan. ini anaknya, yang nagih anaknya gue bingung gitu. Mana sih? Oke gini deh. Jangan bikin tambah bete dong. Untuk menghibur. Menghibur dari mana lu mah malah bukain aib gue, kan malu. Bukan aib Om. Apa dong? Kenyataan. Iya kenyataan yang memalukan sama aja. Ya udahlah nggak apa-apa kalau kita nggak punya duit mah minjem nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Yang penting kalau kita minjem ya Yang penting dibalikin. dibalikin. Ya yang penting dibalikin kalau inget. Enak aja. Oke gini. Ini ada 6 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita beri nama gelasnya. Yang pertama, Bella. Yang kedua, Nagita. Yang ketiga, Belope. Yang keempat, Tias. Yang kelima, Yuni. Dan yang keenam, terakhir, Mpok Nori sekalian aja. betul. Oke, nah lihat. Gelas ini kosong semua ya. Tapi dengan kekuatan cinta, ya, maksudnya cintaku ya. Ya, gelas ini bisa menimbulkan keajaiban. Aku punya air putih. Ya, Tadi mau aku minum tapi belum maghrib. ya jangan, nanti dulu ya. Lo kalau buka puasa jangan minum air putih. Air freon lo. Mati dong Pak, saya Pak. Bukan urusan gua. Apaan tuh air freon? Om Raffi, apaan tuh air? Itu yang AC ada air freonnya. Kalau nggak air nggak ketumban. ngerti ah. Lo nggak ngerti. Dia kan tukang Di rumah AC. lo masih pakai, di rumah Nino masih pakai kipas angin kali ya? Tak aja kipas angin. Apa dong? Bukan, AC. AC alam. Oh, sama aja bohong. Jendelanya Oke, dibuka. lihat ya. Oke, lihat ya. Ini ada gelas kosong. Ini air putih, ya. Oke, bagaimana kalau air putih ini aku masukin ke gelas ini? Pasti tetap putih kan? Ya iyalah, orang gila juga tahu. Tapi, emang kamu pernah gila ya? Oke. Ih, pernah ketawa. Oke, lihat ya. Kalau pesulap yang melakukan, ini akan berbeda. Ayo. Gelas kita siapa buka dulu nih botolnya. namanya nih? Gelas yang namanya siapa dulu nih? Pok Nori aja ya. Ponori, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa kan? Jadi biru. Nah,
bingung kan? Pak, masih puasa Pak. Jangan Pak, ntar tergoda Pak. Tadinya mau Nah, pura-pura sekarang lupa. Nino. Aduh lupa. Sini. Nisa, itu tadi cintaku ya. Sekarang giliran aku. Ini. Nino Sebastian. Ini air putih ya. Nino, kasih tepuk tangan buat Nino Arwana. Weh, enak aja. Emang anaknya tukul. Dengan kekuatan Nino, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, jadi susu. Masih puasa Ah, Pak. pura-pura lupa. Alah, kayak puasa. Kayak puasa aja Om Raffi sih. Puasa Orang dong. tadi siang makan nasi padang. Kok nasi padang sih? Orang nasi goreng. Puasa dong. Laki-laki berpuasa. Kok bisa gitu sih nih orang? Jadi susu, jadi biru. Gimana sih? Coba lagi. Oke, Eh, lihat ya. Lagi. Lagi dong. Lagi. Ini? Ya, kita lihat nih. ini padahal. Gak ada apa-apanya. Dengan kekuatan cinta. Magic. Wow. Coba aku mau nyobain boleh gak sih? Boleh coba kalau bisa. Awas. Dengan kekuatan rahmat. Raffi Ahmad. Saya yang mana Pak? Yang ini dong. Yang ini? Ya. Saya sebagai pelayan saya pegang ini Pak. Berubah jadi apa Pak? Berubah jadi emas. Waduh. Lupa. Kok aku nggak bisa sih? Jangan Pak, ntar lama-lama diminum lagi Pak. Sekarang giliran aku. Nino. Ya. Kok aku nggak bisa sih Nino? Nino Sebastian. Nino Sebastian. Nih yang ini. Itu udah habis. Nih yang gede nih. Coba dong. Ih jorok. Yang penting ganteng. Kain. Minta tolong. Bukain. Jadi. Bukain. Puasa nggak? Puasa dong. Ambilin dulu aku. Kita lihat ya. Awas jangan berceceran. Kekuatan Nino Sebastian. Wah, air kopi. Hei, Kopi enak Pak ini Pak. hei. Kok bisa sih di gua nggak bisa? Sekarang Bapak gini banyakan deh. bohong sih Pak. Sekarang gini. Om Raffi yang nuangin. Tapi kita yang megang Om Raffi. Oh iya. Di depan ya. Iya Pak. Coba Transfer kekuatan. transfer duit, transfer kekuatan. Ntar dulu, jangan dulu. Pak inget Pak gelasnya sini Pak. Pak. Gelasnya sini Pak. Gelasnya sini Pak. Tunggu. Pak gelasnya sini Pak. Ah, Kok gerak sendiri? Pak gelasnya sini Pak. Ini Om gerak. lebay. Ini gerak sendiri deh. Tuangin. Kok bisa gitu ya? Eh, Ada. Pak, ada
pertama, lupa. Tapi saya tidak mau kalah. Aku juga punya teman yang bisa memiliki kekuatan. Siapa? Siapa? Master Limbah. Master. Ini siapa Om Raffi? Master Limbah. Siapa Om Raffi? Sebentar, saya lagi lihat jam. Setengah jam lagi buka puasa. Tuh. Benar kan, Pak? Om, kalau puasa tuh jangan dihitungin. Oh iya, maaf deh. Nanti nggak dapet pahalanya lu. Boleh. Juru bicara, tolong bilang sama Master Limbah, saya pengen dia bisa mengalahkan 2 cucurut ini. Iya. Mau sulap. Ngalahin anak kecil. Ini juru bicaranya ngomongnya susah. Ini bukan sembarang anak kecil. Bisa nggak? Bisa nggak? Tenang katanya. Apa katanya? Jangankan anak kecil, gunung aja bisa gue terbang. Ya mau mulai Ya baik, saya ngomong sendiri aja deh. Iya. Jangan lo nanti teh nggak ada kerjaan. Kamera, agak deket dikit. Oke. Tenang, Ini apaan sih? tenang. Ini sulap apa mau montir? Sulap. Oh. Tenang. Tenang, pokoknya tenang. Sulapnya gagal. Kamera, tolong zoom. Gimana Pak tadi Pak? Kok mana tadi yang jatuh? Itu ya? Masukin lo. Masukin. Kok bisa sih? Bisa. Pinjam Nino. Itu baru puasa sehari begitu. Ini kan Gimana? 29 hari besoknya lebaran. Ya iyalah. Oh iya. Ini kan baut tadi. Makanya. Iya. Mau coba lagi? Om Limbah, Kok bisa sih? aku juga punya pesulap hebat. Oh iya. Dari Amerika. Mana? Siapa? Ini adalah Kuya. Hei, ada apa kalian berkumpul di depan rumahku? Syuting sulap, Pak. Kalian siapa? Oh ini. Maaf Pak, ini anak dari lampu merah yang kita udah kita minta nggak mau. Ini banyak. Hei, ada apa kau bergaul dengan pesulap ini? Ini adalah orang saya. Orang. Dia akan melawan mereka. Dia punya kehebatan. Baut aja tadi bisa muter ke atas. Hei, jangan lawan anak ini. Kenapa? Lawan bapaknya. Bukan. Kenapa? Aku bapakmu. Bapakku Teguh Wisnu. Anda punya anak. Udah anak-anak dikasih job, dikasih kerjaan. Tuh, dibelain. Nino, kamu nggak boleh begitu. Ini siapa, Cinta? Ujang. Kasihan. Jadi sebenarnya Anaknya udah bapaknya diajak ke bukan Facebooker. Anaknya udah diajak main sulap. Tetep aja kagak nggak mau ngakuin bapak. Oke. Hei, serahkan kacamatamu. Ini. Jangan. Serahkan. Aku akan membuat kacamatamu terbang. Weh, Meja. boleh Pak. Apa dia bisa lakukan itu? Bisa. Kenapa? Karena memang dia bisa pesulap itu. Oke. Apa mungkin dia bermain dengan jin? Mungkin. Bukan. Tidak mungkin. Dengan apa? Saya memang hari ini memakai jin. Oh. Blue Jin. Oh iya. Hai, minggir. Kamu yakin bisa menerbangkan kacamata saya? Wah. Oke, Ini lihat. kacamata yang memperganteng saya 150%. Sulap ini belum pernah dilakukan di belahan dunia manapun. Tapi kemarin ada pesulap yang berusaha untuk memainkan ini.
Bisa nih. meninggal dunia. Jangan Anda lakukan itu. Karena dia memainkannya di atas rel kereta. Perhatikan Raffi. Ini adalah sebuah kacamata. Kacamata sponsor. Gratis. Gratisan. Iya. Tapi jangan dirusakin. Oke, tenang. Kacamata saya cuma satu doang. Yang lain udah dibagi-bagi. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Coba Anda lakukan. Limbah. Limbah. Ayam. Ah, tadi mau nantang. Iya. Tadi Ayam. pakai mur bisa, masa begini doang Masa ini kan lebih kacamata aja kecil. nggak bisa? Curang itu mah curang. Itu Sebentar. dipegang. Coba sekali lagi Pak. Perhatikan. Kamu nggak nurut sama yang punya ya, sama orang lain nurut ya. Oke, sekarang saya akan pelintir. Lintir. Apaan tuh? Oke. Kacamata ini berapa harganya? Gak tahu saya dikasih. Sponsor. Oke. Coba kamu pakai ini. Oke. Ini harga mahal nih. Mahal. Oke, sekarang kamu di sini coba Jutaan rupiah. layangkan kacamatanya. Layangkan kacamata ini. Buya. Udah belum? Nggak tahu katanya disuruh terbangin. Balikin deh. Kacamata gue. Dia ngambil kacamata dia yang mahal. Itu kacamata gue yang baru. Bapak, sana ada saya kemari aja Pak. Alpi bantuin aku dong. Ngapain kamu? Kak Kartika tidur, aku nggak enak banguninnya. Oh Bantuin iya, yuk. ayo. Pak, saya bantuin dulu ya. Keluarga besar Antv, Facebooker, Raffi Ahmad, Tara Budiman, Dude Herlino, Suarez. kita mengucapkan alhamdulillah selamat berbuka puasa. Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah ya, semakin mendekati lebaran tinggal 29 hari lagi. Oh, sebentar lagi berarti. Sebenarnya sebelumnya kita mau membahas tentang kejadian yang fenomenal di Piala Dunia. Tapi saya mau buka acara dulu ya. Kita bertemu lagi di kamera zoom. Silat lidah. Pi, masih ada ayam, Pi. Masih ada ayam. Masih ada ayam. Oh iya. Si Rapi, joroknya. Kamu Sekarang kita mau bermain dulu atau? Oh iya. Di silat lidah ini kita akan membahas tentang kejadian yang seru antara Suarez Tegano. yang menggigit Selini dalam pertandingan antara Uruguay melawan Italia. Tegano. Sehingga Italia harus kalah. Dan kalau mau lihat kejadiannya seperti apa, kita punya cuplikan. Silat lidah. Terjadi insiden gigit-menggigit antara Suarez dan Selini. Kalau menurut Anda perwakilan dari Suarez ya? Ya betul. Ini Suarez ya? Ini Suarez. Saya Suarez. Maaf ini kulitnya udah longsor ya. Ini Selini. saya no tidak terima no. Kenapa Selini merasa digigit? Digigit no. Digigit. Dan saya no biasanya kalau di lapangan, saya cuma digigit di lapangan saja. Saya no juga digigit di loker tempat pemain-pemain. Biasanya nggak cuma di sini doang, di ketek biasa digigit. Anda segimana sih Suarez? Kenapa Anda harus menggigit teman Anda? Lawan Anda kan nggak boleh main bola itu gigit-gigitan. Anda doang yang cupang-cupangan. Saya itu emang dari kemarin-kemarin udah nafsu media. Jadi udah nafsu. Sekarang bayangin aja dia ngapain geol-geol di depan gue ngapain. Itu coba? bola no.
kalau bola kan ngambilnya biasa aja, Bo. Lu melihat nih. Nih, kalau bola. Kalau bola ngambilnya kan gini nih. Dia kan di depan gue kan. Coba contoh di depan gue. Nih, nih. Nah, ngambil biasa aja. Lihat belakangnya gini-gini. Ya. Gua karena dia buat belakang gini-gini, ya apa salahnya kalau gua gini? Tapi kan saya gocek no. Gocek no bagaimana? Orang dia kayaknya ngeledek saya kok supaya saya sama dia maju gitu. Maju bagaimana maksud lo? Coba dicontohin sekali lagi. Saat gini. Lihat. Iya, coba. Tapi kan main bola nggak boleh gigit-gigitan. Masa Anda main bola gigit-gigitan? Ya saya kan nggak bakal ngegigit kalau ininya nggak nafsuin pundaknya. Pundaknya gini-gini. Pundak saya habis. Anda temannya Sumanto ya, kanibal itu yang dulu ya. Suara nggak boleh gitu dong. Saya tahu kenapa dia suka gigit-gigit. Soalnya juga palanya digigitin rayap lah tuh. Kalau saya keringetan. Tapi kenapa pas pegang gigi Suarez agak-agak nyengir? Gigi saya terangkat, Pak. Jadi waktu saya gigit bukan kena dagingnya, kena tulang sininya. Jadi ini ya terangkat gitu. Dan yang lebih parah no, bukan giginya yang nyangkut no. Apa? Kumisnya nyangkut di sini. Emang kumis gua tombak nancep di sini. Minta maaf dulu dong sama Selini. Oh iya. Ramadan. Selini. Ya. Sambil duduk ya, sambil duduk. Selini. Ya. Saya. Selini kamu nggak ngomong sesuatu nggak gitu ya? Syahrini. Saya minta maaf sama kamu karena udah gigit tengkok kamu. Tengkok itu apa ya? Tengkok ini, Pak. Pundak. Pundak no, ini pundak no. Kalau tengkok mana? Tengkok lo, tengkok. Kalau Anda memaafkan dari orang Itali tengkok dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau saya no, bukan saya tidak ingin memaafkan no, tapi keluarga saya kan sampai ngeliat saya pada cacat-cacat no begini. Dulu saya ganteng kayak Justin Bieber no. Gara-gara digigit dia. Saya kayak Saprino jadinya sekarang. Panuano Kudasno. Katanya Anda juga udah dihukum ya oleh FIFA, benar? Ya, saya dapat hukuman selama 3 bulan. Tidak boleh main? Nggak boleh main bola, nggak boleh main congklak, nggak boleh main bekel. 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. 4 bulan no? Nggak boleh main bola, nggak boleh main bekel, nggak boleh main congklak, nggak boleh main becek saya. Jadi ya untuk semua pesepak bola, bermain itu memang harus sportif. Maaf Pak, ini suara siapa sih? Kita nggak boleh main becek. Kan ini kita pemain bola no. Bapak mau tanya apa lagi? Siapa aja yang pernah saya gigit? Siapa yang pernah digigit mungkin? Oh saya banyak. Siapa aja? Selain, siapa kamu namanya? Selini. Selini. Ya. Saya selain Selini yang saya gigit, Celromla saya gigit. Celromla? Cemumun saya gigit. Cemumun? Ceodah saya gigit. Iya. Semua cece-cece saya garot. Berarti Sekarang kita ke depan bareng-bareng yuk. Ya. Bulan suci Ramadan. Oh iya. Coba. Ini udah lama bener ini. Coba ya. Iya, saya baru inget. Coba Udah lama bener. pelukan ini. dulu bisa ya? Iya, udah lama bener ini. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan Maafan. Bapak makan jangan suruh peluk. Coba enggak ini. Kalau Bapak salah kalau maafan harus tangan. Kalau meluk begini nih, sep. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Gue mau teriak Kesalahan dari bukan sini. pada televisi Anda, tapi pada pemainnya pada PA. Gue malu deh, Jun. Sebentar. Chan di mana Chan? Tapi ngomong-ngomong, Kalau bulan puasa enaknya bagi-bagi hadiah. Oh iya. Si Chan Kevin katanya dia lagi ada motor baru. Oh. Iya. Di Honda. Tapi biasalah dia masih leasing pastinya. Oh iya. motor baru rumah aja belum lunas, woi. Ayo Chan, silakan Chan. Silakan Chan. Penonton, masih bersama Agung Hercules, si pedang golok, penyanyi dangdut gondrong dan elok ya. Nah bentar lagi nih,
di Antv ada kembaran aku. Persis kembaranku. Kalau nggak percaya, lihat. Jangan lupa saksikan. Mulai tanggal 2 Juli setiap jam 8:30 malam tiap hari. Hanya di Antv ya, saksikan ya. Tapi tadi ada kata-kata yang bagus. Apa tuh? Yang bisa menghentikan perkawinan Raffi adalah mantannya. Terima kasih untuk semuanya hari Yang bisa ini. melukai Chan hanyalah batal kawin. Iya, besok kita akan hadir lagi Facebooker selama bulan puasa dari jam 4 sore sampai jam setengah 7 malam. Betul. Oke. Udahan yuk. Yuk. Sekarang kita cari kerjaan tempat lain lagi. Bapak saya mau terawih, Pak. Saya terawih. Karena acara sahur gimana? Terawih dulu, Pak. Bapak harus soalnya Bapak. Habis itu sahur Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai